Perkenalkan, dia adalah Bima. Dia adalah seorang pengidap HIV. Ia lahir bukan karena keinginannya, tetapi karena takdir yang memilihnya. Namun, ini semua bukan hanya tentang Bima. Banyak orang yang mengalami hal serupa. Banyak orang yang mengalami diskriminasi hanya karena satu virus. Pada awal tahun 1800-an, dunia dikejutkan oleh penyakit yang misterius yang belum pernah dikejutkan sebelumnya. Orang-orang mulai jatuh sakit tanpa sebab yang jelas, dan ketakutan pun mulai menyebar lebih cepat dari penyakit itu sendiri. Penyakit itu kemudian dikenal sebagai HIV, Human Immunodeficiency Virus. Di sini, kita akan membuat video tentang HIV, tentang penyebab, dampak, dan persepsi masyarakat. Bukankah penelitian ini agak beresiko untuk kita? Kenapa kita tidak memilih hal yang lain untuk diteliti? Banyak sekali pasien HIV yang dijauhi, dikucilkan hanya karena penyakit mereka, dan seolah dunia ingin menghapus nama mereka. Kita akan meneliti di kota Surakarta, sebuah kota dengan dinamika sosial yang terus berkembang. Menurut data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, mencatat sekitar 500.000 orang hidup dengan HIV. Setiap tahunnya, terdapat sekitar 30.000 hingga 50.000 kasus baru yang terdeteksi. Di tingkat kota seperti Surakarta, HIV terus meningkat setiap tahunnya. Walaupun jumlahnya tidak banyak, hal ini menjadi realitas, bahwasanya HIV sangat dekat dengan masyarakat. Angka itu bukan sekedar statistik, itu adalah manusia. Dari Surakarta, sebuah upaya kecil dilakukan untuk mengubah angka menjadi pemahaman dan mengganti stigma menjadi empati. HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Tanpa penanganan yang tepat, HIV dapat berubah menjadi AIDS. Penularannya sering terjadi melalui hubungan seksual tanpa pengaman, berbagi jarum suntik, serta dari buka anak pada saat hamil, melahirkan, dan menyusui. HIV tidak menular melalui kontak sehari-hari seperti berjabat tangan dan berbagi makanan, tetapi melalui sebuah cairan seperti cairan vagina, cairan sperma, darah, dan ASI. HIV menyebar karena interaksi molekul. Protein Gp120 pada virus bisa menempel pada reseptor CD4 di sel manusia. Enzim seperti reverse transkriptase mengubah RNA menjadi virus DNA melalui reaksi kimia sehingga virus dapat menyatu dengan materi genetik sel manusia. Proses ini memungkinkan HIV berkembang biak secara bertahap. Ketidaktahuan terhadap proses biologis dan kimia ini telah melahirkan ketakutan, dan dari ketakutan muncullah stigma. Jadi gimana rencananya? Kita kayaknya wawancara KPA, habis itu ke Lentera sih.
Terus nanti aku jelasin ke yang lain deh. Oke, tapi gimana soal pertanyaannya? Nah itu loh, nanti kita nunggu yang lain aja dulu biar pada datang ke rapat ini. Oke. Nah, itu mereka baru datang. Oh kan? Halo, kita nggak keluar kan? Enggak, ini duduk. Ke sini kan bahasnya udah selesai, terus gimana pertanyaannya? Bagaimana kalau kita tanyakan tentang statistika dan tren pertumbuhan HIV di Kota Surakarta dalam 3 tahun terakhir untuk pengurus KPA? Bagus sih. Ada lagi nggak? Kalau buat Yayasan Lentera, gimana kalau kita bikin kayak bentuk podcast gitu aja nggak sih? Soalnya kan mereka kan hidupnya berdampingan sama pengidap HIV. Menarik. Ke sini kan pertanyaan udah semua. Besok kita langsung berangkat ya. Bentar. Nanti kita kumpul di mana? Di sini aja di gazebo. Gimana teman-teman? Oke. Di sini awal dari perubahan stigma. Kok sedihnya masih di situ aja sih? Iya, emang di sini dia punya teman ya. Yaudahlah, kita nggak usah deket-deket dia, nanti kita ketularan. Ya udah deh. Di tengah orang-orang yang pernah dekat, ia seperti bayangan yang tak lagi dianggap. Nama yang dulu dipanggil, kini hilang tanpa jejak. Awal perjalanan mereka dimulai dari wawancara pertama dengan pihak KPA Kota Surakarta untuk mengetahui sekilas mengenai kemunculan virus HIV di Kota Surakarta. Di Surakarta sendiri terdapat banyak kasus AIDS yang membuat khawatir warga masyarakat Surakarta. 2030 Solo stop AIDS ya. Hanya stop AIDS. Kami stop AIDS itu karena seandainya ada penularan HIV baru ya cukup di HIV, tidak sampai ke AIDS, tidak menimbulkan kematian. Kan AIDS itu kan beda, itu kan penyakitnya karena disebabkan HIV yang tidak diobati. Nah, jadi visi kami adalah Solo stop AIDS. Kasus HIV di Kota Surakarta telah mendapat perhatian serius dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun lembaga sosial. Pemerintah Kota Surakarta melalui Komisi Penanggulangan AIDS Kota Surakarta telah melakukan penanganan langsung terhadap permasalahan HIV atau AIDS di wilayah tersebut. KPA Kota Surakarta memiliki visi besar yang diwujudkan melalui program 2030 Solo Stop AIDS sebagai bentuk komitmen nyata untuk mengakhiri epidemi AIDS di Kota Solo pada tahun 2030. Upaya ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga melibatkan peran aktif berbagai elemen masyarakat sipil dalam mendukung penanganan dan pencegahan yang lebih menyeluruh. Wawancara kedua mereka pergi ke Yayasan Lentera Surakarta. Jarak dari SMA 6 Surakarta ke tempat Yayasan Lentera sekitar 2,7 km. Di sini kita tidak mewawancarai secara langsung, tetapi mendengarkan cerita dari Bapak Uber selaku pendiri Yayasan Lentera. Jadi karena kita kan ngerti, orang apa, saya pernah ke panti HIV Lentera, saya kenalan sama anak, berjabat tangan, saya digendong anak-anak, saya nggak tentu. Tentu aku yakin, nek kowe yakin tes, kamu gitu. Saya sebagai bapak ini, itu pak abangnya ini. Saya punya anak, punya istri, semuanya hidup dengan mereka. Kami tidur bersama dulu, makan bersama, bertahun-tahun, nggak tertular. Akhirnya ini yang menjadikan modal kami di masalah terangkit di masalah. Ayo dipaitu, kurang mungkin lah Pak Dokter kalau bujurnya anaknya orang itu cek silakan. Salah satu yang menonjol adalah Yayasan Lentera yang dikelola oleh Bapak Pugar. Yayasan ini memiliki fokus khusus dalam merawat dan mendampingi anak-anak yang terinfeksi HIV, sebuah kelompok rentan yang kerap luput dari perhatian. Kehadiran Yayasan Lentera menjadi bukti bahwa penanganan HIV/AIDS membutuhkan pendekatan yang menyeluruh, termasuk dari aspek kemanusiaan dan sosial. Terkait stigma dan diskriminasi, kondisi di Surakarta menunjukkan perkembangan yang menggembirakan.
Meskipun sebelumnya penderita HIV kerap mendapatkan diskriminasi, situasi tersebut kini mulai membaik seiring dengan semakin masifnya kegiatan edukasi dan sosialisasi. Dengan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, Kota Surakarta berada di jalur yang tepat untuk mewujudkan target 2030 Solo Stop AIDS. Pada akhirnya, HIV bukan hanya tentang penyakitnya, tetapi tentang bagaimana kita memilih untuk memahami dan memperlakukan seksama. Edukasi menghapus ketakutan, dan empati menghapus stigma. Kemanusiaan selalu lebih besar daripada penilaian, karena mereka tidak butuh dijauhi, mereka butuh diterima. HIV, jauhi penyakitnya, bukan orangnya. HIV, jauhi penyakitnya, bukan orangnya. Bima. Sorry ya, Bim. Iya, kita udah salah nilai kamu, Bim. Sini, kita bakal main-main kayak dulu lagi. Beneran? Tentu, kesinilah teman. Hening yang dulu mencekam kini telah menjadi damai. Di bawah langit yang tak lagi abu-abu, langkah itu akhirnya sampai pada tujuannya. Bukan pulang ke sebuah tempat, melainkan ke dalam diri yang telah lama hilang. Nama yang sempat terhapus oleh luka, kini dituliskan kembali dengan cahaya. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. Heat waves been faking me out. Can't make you happier now. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. Heat waves been faking me out. Can't make you happier now. Usually I put something on TV, so we never think